Selamat pagi adik-adik, Shalom. Jumpa lagi dengan Kak Winda pada hari ini. Kita akan sama-sama sekolah minggu online. Adik-adik di rumah sudah siap semua? Sudah mandi, berpakaian rapi, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau sudah menyertai kami sepanjang malam. Engkau memberikan hidup pada kami pada hari ini. Terima kasih buat kekuatan kesehatan, buat pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Engkau menyertai kami Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga memberkati setiap adik-adik yang di rumah, memberkati mereka dalam keluarga mereka, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau mau adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk kita mau pujikan jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus senyum. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Buat hidupmu, buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dikatakan tadi kita harus menjaga hati kita dari apa adik-adik? DOSA. Apa bacanya? Dosa. Wah, gimana caranya Kak Winda? Kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Seperti sebuah pohon ada apa adik-adik? Ada carangnya. Kalau carangnya lepas dari pohon kira-kira hidup apa enggak? Akan mati. Seperti juga kalau kita tidak tinggal dekat dengan Tuhan, kita akan mati secara rohani ya adik-adik ya. Kita akan mudah kena dampak dosa. Karena upah dosa apa? Upah dosa adalah maut. Karena itu adik-adik kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Dan kita mau pujikan sama-sama dengan penuh sukacita. Yesus pokok.
di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita mau katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan apa, Adik-adik? Berbuah maksudnya, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, dan kita memujikan firman Tuhan ku dengar.
adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa, bila pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menolong setiap adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami terima, dan kami tanam di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sudah siap tuh adik-adik semua di rumah? Mari kita akan belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Kalau minggu-minggu yang lalu kakak-kakak sudah menyampaikan firman Tuhan tentang tokoh-tokoh Alkitab, yaitu para nabi. Kira-kira adik-adik masih ingat enggak ya? Nabi-nabi siapa saja ayo yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak? Masih ingat? Oh iya, masih ada yang ingat tapi banyak juga yang sudah lupa. Oke, Kak Narti akan ingatkan kembali ya. Nabi-nabi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pada minggu yang lalu seperti Yeskiel, Hosea, Amos, Yoel ya adik-adik ya. Dan pagi ini kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan tentang seorang nabi adik-adik ya. Namanya Nabi Mikha. Siapa adik-adik? Nabi Mikha. Nah adik-adik yang sudah bisa baca, bisa dibuka di Alkitabnya ya. Di Mikha pasal 1 sampai dengan yang ke-7. Nah, adik-adik, Mikha ini berasal dari Moresat ya, yaitu di tanah Yehuda ya. Mikha ini artinya adalah siapakah seperti Allah. Nah, karena dia seorang nabi, dia melayani ya adik-adik ya, melayani umatnya supaya berjalan di dalam kebenaran. Dan Mikha ini dia melayani untuk 3 raja adik-adik ya. Nah siapa saja rajanya? Yaitu Raja Ahaz, Raja Yotam dan Raja Hizkia. Wah, 3 raja dilayani oleh Nabi Mikha. Nah adik-adik, Mikha seorang nabi. Dia mempunyai satu penglihatan ya adik-adik ya. Penglihatan itu yang diberikan oleh Tuhan supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, berupa satu nubuat. Nubuat itu apa? Nah, nubuat itu adalah menyampaikan satu peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi adik-adik ya. Ini namanya nubuat. Dan Mikha menyampaikan nubuat ini kepada bangsa Israel. Pesan adik-adik ya. Dan pesannya ini adik-adik bukan pesan yang menggembirakan ya, tapi pesan yang tidak mengenakan untuk didengar. Wah, pesannya apa Kak Narti? Nah, adik-adik, Mikha menyampaikan pesan kelak bangsa Israel itu akan dihukum oleh Tuhan. Loh, bangsa Israel akan dihukum? Kok Tuhan menghukum bangsa Israel, kenapa? Nah, adik-adik bertanya ya di rumah ya. Nah, bangsa Israel itu adik-adik sudah berbuat jahat. Nah, bangsa Israel sudah tidak setia kepada Tuhan. Nah, dia sudah tidak menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pesannya apa adik-adik? Bangsa Israel akan dihancurkan negerinya dan mereka akan dibuang. Ngeri sekali ya pesan yang disampaikan oleh Mikha adik-adik. Ini adik-adik, karena Tuhan murka. Nah, karena bangsa Israel sudah berulang kali diperingatkan oleh Nabi Mikha, tapi mereka tidak menggubris adik-adik. Apa ya, menggubris itu ya?
menggubris itu tidak mengindahkan ya. Bangsa Israel bahkan kejahatannya merajalela adik. Nah, sehingga Tuhan akhirnya murka dan akan menjatuhkan malapetaka adik ya. Negerinya akan dihancurkan, mereka akan dijajah oleh bangsa lain dan mereka akan dibuang. Wah, sungguh luar biasa adik ya, kengerian yang akan dialami oleh bangsa Israel. Lalu kejahatan apa yang sudah dibuat oleh bangsa Israel adik ya? Nah, bangsa Israel itu adik, tega ya merampas hak atau milik orang lain. Nah, boleh nggak adik kita merampas milik orang lain? Wah, nggak boleh ya. Tidak boleh, itu bukan perbuatan yang baik. Tapi ini dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda adik ya. Mereka merampas milik orang lain. Nah, petani sering ditindas adik ya. Lahannya sering direbut. Wah, sungguh kejahatan yang luar biasa. Tidak hanya itu adik ya. Bangsa Israel juga sering menipu. Nah, misalnya pedagang ya, itu menipu adik ya, timbangannya itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli. Nah, itu dikurangi adik ya, nah, menipu adik namanya ya. Nah, di samping menipu adik, mereka juga melakukan kekerasan adik. Waduh, sudah moral mereka bejat sekali adik ya. Kalau tidak cocok sedikit, wah mereka berantem. Bahkan kalau mungkin bisa adik saling bunuh-membunuh. Waduh, mungkin anak-anak berani sama orang tuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel adik. Tidak itu saja adik ya, para pejabatnya sungguh punya akhlak yang tidak baik juga adik ya. Biasanya pejabat itu kan melindungi rakyatnya, berlaku adil. Tapi apa yang dilakukan pejabat adik? Wah, mereka malah menyengsarakan rakyatnya adik ya. Mereka suka korupsi. Wah, apa itu korupsi? Tahu adik? Korupsi itu memakai atau menggunakan yang bukan menjadi miliknya adik ya. Yang bukan menjadi haknya. Wah, itu dipakai, dimakan. Waduh. Korupsi adik ya, itu tidak boleh adik ya. Nah, apa yang misalnya untuk membangun satu proyek gitu adik ya, tidak boleh adik dikurangi ya. Harusnya memang harus betul-betul sungguh-sungguh sesuai dengan anggaran yang ada. Tapi itu yang dilakukan oleh pejabat di Israel pada saat itu. Nah, tidak itu saja adik ya, para nabi, para imam yang harusnya mereka bisa menuntun umatnya menuju jalan yang benar, tapi yang dilakukan adik-adik mereka malah menyesatkan adik-adik ya. Waduh, sungguh perbuatan yang sungguh tidak terpuji adik-adik ya. Bahkan hakim penegak hukum adik-adik ya, itu juga menerima suap. Sehingga siapa yang memberi uang banyak, itu yang dimenangkan perkaranya. Adik-adik ya, padahal tugas hakim itu sebagai apa adik-adik? Pengadil adik-adik ya, yang memutuskan perkara. Yang salah pasti akan dihukum adik-adik ya. Yang benar ya sudah dibebaskan. Tapi ini yang dilakukan, terima suap adik-adik ya. Nah, sehingga itulah adik-adik, Nabi Miha diberikan pesan oleh Tuhan, bangsa Israel lagi akan dihancurkan. Waduh adik-adik ya. Nah, Tuhan adik-adik itu akan sangat mengasihi bangsa Israel adik-adik ya. Tuhan menyadarkan bangsa Israel adik-adik ya melalui Miha ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan yang telah diberikan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir ya, adik-adik masih ingat ya firman Tuhan ini. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Laut dibelah menjadi dua. Oh, luar biasa adik-adik ya, satu mujizat. Laut Teberau. Sehingga bangsa Israel bisa dengan enaknya melewati laut ini adik-adik ya. Sehingga mereka bisa sampai ke ujung laut yang lain. Dan ketika bangsa Mesir mengejar, mereka semua akhirnya tertutup oleh air laut. Ini mujizat adik-adik ya.
bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Nah, ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan juga menyertai loh adik-adik ya. Kalau mereka lapar, nah mereka diberi makan oleh Tuhan, disediakan adik-adik, yaitu roti apa adik-adik namanya? Roti mana. Dan lauknya apa? Burung puyuh, setiap hari disediakan oleh Tuhan adik-adik ya. Dan juga mereka tidak kepanasan. Nah, Tuhan sediakan tiang awan. Kalau malam hari, ketika malam gelap, Tuhan sediakan apa? Tiang api. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik ya. Tetapi toh mereka tetap tidak takut kepada Tuhan adik-adik ya. Mereka bukan sekedar ingin memuliakan Tuhan, tapi mereka sudah jauh dari Tuhan. Nah, ini adik-adik yang Tuhan tidak suka. Dan Miha diberikan pesan oleh Tuhan demikian. Nah, adik-adik, Tuhan karena dia memberikan kasih karunia yang begitu besar, Tuhan juga menuntut adik-adik. Nah, tuntutan Tuhan apa? Nah, bangsa Israel itu jangan hanya membesarkan korban penyembahan. Nah, adik-adik ya, yang korban penyembahannya gede adik-adik ya, pasti itu akan diterima oleh Tuhan, diampuni Tuhan, diterima Tuhan. Tidak adik-adik ya. Tuhan menuntut mereka supaya bangsa Israel itu bisa bersikap adil ya, bersikap adil adik-adik ya. Kemudian bangsa Israel juga bisa bersikap jujur adik-adik ya. Dia juga bisa bersikap rendah hati. Wah, rendah hati dan mencintai kesetiaan. Nah, ini semua tidak dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu adik-adik ya. Sehingga diingatkan oleh Nabi Miha. Nah, sehingga apa adik-adik akhirnya? Negeri Israel, Yerusalem, bait sucinya yang begitu indah dihancurkan. Dan bangsa Israel akhirnya dibuang. Nah, itu adalah nubuat dari Nabi Miha. Namun adik-adik, di balik nubuat hukuman tadi, Tuhan juga berjanji loh. Janjinya apa Kak Narti? Nah, janjinya Tuhan akan memberikan keselamatan. Nah, adik-adik ya, Tuhan begitu kasih adik-adik ya. Tuhan juga berjanji akan memberi apa adik-adik tadi? Keselamatan. Nah, Mika menyadarkan kepada bangsa Israel, ya adik-adik ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mengampuni adik-adik ya, dan memaafkan semua pelanggaran. Nah, tetapi adik-adik, ketika bangsa Israel itu melakukan satu kesalahan, Tuhan juga akan menghukum adik-adik ya. Nah, janji Tuhan itu akan berikan keselamatan berupa apa adik-adik? Nanti ya, bangsa Israel akan dilepaskan dari tawanan musuh. Nah, dan mereka akan disatukan kembali adik-adik ya. Mereka akan disatukan kembali. Nah, mereka yang berpencar-pencar, mereka yang ada di pembuangan nanti akan disatukan lagi. Nah, dan pada hari-hari akhir nanti gunung Tuhan di Sion itu akan berdiri tegak adik-adik ya. Dan seluruh bangsa akan diam di sana untuk menerima pengajaran Tuhan. Nah, dan adik-adik yang lebih hebat lagi rajanya adik-adik ya. Rajanya siapa? Rajanya itu Mesias. Mesias Kak Narti iya. Mesias yaitu Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Dia akan datang menjadi Juru Selamat adik-adik ya. Sang Mesias yang bangkit dari Bethlehem. Itu memang benar adanya. Dan saat ini pun kita mengalaminya. Kita menyembah Dia, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus ya. Mesias akan menggembalakan bangsa Israel adik-adik ya. Dan Mesias akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, itulah tadi
Firman Tuhan mengenai Nabi Miha, adik ya, yang menubuatkan Tuhan menghukum dan memberikan janji kepada bangsa Israel dan Yehuda. Ya, pelajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan pagi ini apa, adik? Nah, biarlah kita tidak meniru bangsa Israel, adik ya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita cinta Tuhan selamanya, adik ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita punya takutnya kepada Tuhan, adik ya. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang suka ingin memiliki hak orang lain, tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang jujur ya, adik ya. Tidak suka menipu, tidak suka bohong ya, tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang terpuji ya, adik ya. Kita mau setia kepada Tuhan dan kita juga rendah hati di hadapan Tuhan, tidak sombong, adik-adik ya. Kalau kita diberi Tuhan talenta atau mungkin juga karunia, kita bisa pintar ya. Di dalam pelajaran adik-adik mungkin bisa ranking ya, adik-adik ya. Mungkin bisa menjadi juara di lomba olimpiade apalah, matematika atau yang lain, adik-adik ya. Kita tidak boleh sombong. Semua apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan, adik-adik ya. Yang patut kita banggakan adalah Tuhan Yesus yang memberi kita hidup, yang memberi kita sukacita, dan yang memberi kita keselamatan. Nah, itu adik-adik ya, firman Tuhan pagi ini adik-adik ya. Biarlah adik-adik bisa menerima dengan sukacita. Kita mau tanam dalam hati kita seperti lagu sebelum firman tadi ya. Ku tanam di hatiku bisa tumbuh subur untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya pagi ini Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau pemberi hidup kami, Engkau yang sudah memelihara kami. Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kami, Kau jauhkan sifat kami seperti bangsa Israel Bapa. Yang suka untuk memilih orang lain Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang terpuji. Mau jujur, tidak suka menipu, rendah hati dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Kau tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah boleh tumbuh subur berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan anak-anak-Mu. Meskipun sekarang mereka masih ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap beri kesehatan. Engkau tetap beri semangat kepada adik kami ini Tuhan, agar mereka tetap setia beribadah kepadamu. Dan Engkau juga kiranya menyertai di dalam sekolah adik-adik ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Juga Engkau berkati orang tua masing-masing, Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan untuk doa kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menerimanya Tuhan, dan semuanya ini kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya.